bilangnya SHMH. Kamu bilang MH tapi tidak di PPA. Itulah panggilan. Dan kalau bisa ketemu di jalan bisa panggil kami. Saya sebagai koordinator PPA 68 dan ada teman-teman staf saya, teman-teman member saya yang selalu mendukung dan membantu saya. Hai. Halo. Hai. Dia pun nama Nonci. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan nama saya Nisa Rosana dan saya sebagai terima kasih. Kelas usia 35. Mentor usia 3-5 tahun. Terima kasih. Oke. Oke, shalom. Shalom. Oke, perkenalkan nama saya Hofni Jami. Saya dari kelompok usia 3-5 tahun. Terima kasih. 68. Baik, shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Rena Fitra Matologi. Itu kelompok usia 68 tahun. Lanjut. Baik, shalom. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Hendrawati Sebela, biasa dipanggil Wati, dan saya mengajar di kelompok usia 9. Perkenalkan, nama saya Aldianto Ome. Perkenalkan nama saya Anu, mengajar usia 68. Salam. Nama saya Yuliana Lubomuki. Saya mengajar kelompok usia. Nama saya Alsion dan teman saya. Nama saya Kaira. Kami dua mentor dari usia 19 plus. Dan judulnya tentang pengembangan anak, bisa penelitian di sini, masyarakat penelitian di sini betul. Karena ada salah satu anak dari IAPN juga pernah penelitian di sini. Dia khususnya di kelas usia 9-11. Jadi ada yang judulnya berkaitan dengan pengembangan anak atau Saya di sini tidak sendiri. Saya dengan tim teaching. Saya minta teman-teman tim teaching untuk berdiri di sini semua. Oke, baik. Salam. Perkenalkan, nama saya Francisca Anggeom. Biasa saya disapa Siska. Dan kalau Bapak Ibu ketemu, boleh bilang halo. Kita pernah ketemu di PPA di sini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vivi. Apa lagi? Jadi kalau teman-teman mahasiswa selesai mengambil mata kuliah ini dan sudah bisa mengajar anak-anak, itu berarti sasaran kami tercapai. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah memberi ruang yang begitu mudah, kami bersyukur. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah mengambil bagian hari ini, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja keras, sudah mempraktekkan ilmunya dengan baik. Terima kasih. Salam dari kami semua, dari teman-teman dosen berempat ini. Sekiranya di lain kesempatan kami juga bisa mengambil bagian lagi di sini, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, terlebih mentor-mentor yang masih muda dan energik. Dari tadi saya melihat ada satu orang tua di sini, tapi sambutannya terhadap kami dan anak-anak luar biasa. Terima kasih Bapak sebagai orang tua di tempat ini yang sudah menerima kami penuh kehangatan.
saya akan mewawancarai beberapa orang istimewa yang saat ini sudah ada di PPA kami. Yuk kita kenalan sama mereka. Halo kakak-kakak. Kakak, mohon maaf bisa perkenalkan ini namanya siapa dan dari mana? Ya baik, saya nama Linda Tanjung, biasa dipanggil dengan Linda. Saya dari kampus IAKN. Oke, terima kasih Kak Linda. Kakak? Saya biasa di kampus dipanggil Ibadiana Soleh, tapi nama kecilnya Ida. Oke. Mana? Oke, baik. Saya nama Francisca Ngeom, kalau biasa dipanggil Siska. Halo, saya Vivi Oematan, biasa dipanggil Vivi. Kami adalah dosen dari IAKN. Oke, ayo. Selamat datang di PPA kami. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada kakak semua. Oke, kira-kira apa dasarnya sehingga kakak-kakak memilih PPA IO 0668 Sola Gracia GB Kemeksaksen ini sebagai tempat pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa? Ya. Mungkin sedikit cerita ya Pak. Kami ini dosen di AKN mata kuliah pendidikan agama Kristen anak. Nah, di dalam mata kuliah kami ini kami memberikan perkenalan tentang bagaimana anak-anak bisa memperkenalkan pendidikan agama Kristen kepada anak-anak yang umur usianya 12 tahun ke bawah. Nah, setelah 1 semester kami memberikan materi, maka akhir dari pembelajaran itu kami menyuruh mereka untuk terjun langsung ke lapangan, baik itu di PPA, baik itu di panti asuhan, baik itu di LP anak dan lain sebagainya, untuk mereka bisa memperkenalkan tentang pendidikan agama Kristen pada usia anak-anak 12 tahun ke bawah. Nah, saat ini sudah saatnya mereka turun lapangan karena mereka sudah selesai dengan materi-materi, mereka sudah mendapatkan materi, maka ada prakteknya. Nah, sekarang ini saatnya praktek. Kenapa kami pilih di sini? Karena kami melihat bahwa anak-anak PPA di sini kayaknya sangat bagus dan jumlah anak-anak PPA di sini banyak. Jadi dengan kelas kami maka bisa mengampuh mereka yang sekian banyak ini. Tapi kalau kelas kami hanya sekitar 2 atau 3 orang kan tidak mungkin kita mengampuh kelas PPA yang sekitar 100 ya, kurang lebih 200 lebih anak-anak di sini. Oke, kalau boleh tahu Kak, kira-kira hari ini berapa jumlah mahasiswa yang diterjunkan untuk mengadakan praktek di PPA IO 0668 Sola Gracia? Kalau jumlah mahasiswa itu ada 2 kelas, kira-kira sekitar 60-an orang yang kami kumpulkan untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang mereka dapat dalam pembelajaran di PPA. Oke, ini kan sebuah program yang akan dilakukan ketika mahasiswa akan mengakhiri atau menyelesaikan studinya di kampus Kak ya. Apakah ini merupakan tugas atau mengajar perdana bagi mahasiswa di PPA kami? Setelah kakak melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang ada dalam naungan kampus yang dibimbing oleh kakak-kakak, apakah ini menjadi sebuah rekomendasi untuk kedepannya akan memilih PPA kami lagi untuk menjadi tempat untuk mahasiswa mengadakan praktek mengajar mereka? Baik, memang kalau kita melihat dari jumlah anak-anak PPA yang ada di sini, ini berarti kedepannya akan menjadi salah satu rekomendasi kami untuk anak-anak bisa melakukan praktek di sini. Mengingat jumlah mahasiswa kami itu cukup banyak. Untuk semester ini saja, kelas semester 3 ini mereka sampai kelas I. Jadi kalau setiap akhir semester itu mahasiswa kami harus praktek, berarti mereka harus mencari tempat yang bisa mengakomodir mereka. Karena ini bukan tugas, tapi ini salah satu ujian akhir. Jadi anak-anak memang ditugaskan untuk semua ambil peran. Ada panitia-panitia kecil yang mereka bentuk, lalu kemudian kami sebagai dosen mata kuliah itu menghadiri kegiatan ini untuk mengevaluasi. Oke, atas nama PPA kami juga berterima kasih
karena kakak-kakak bersedia untuk memilih PPA kami sebagai bahan acuan untuk pengajaran, khususnya kerohanian dan karakter bagi anak-anak didik kami di sini. Terima kasih buat waktunya dan kami berdoa agar segala sesuatu yang dikerjakan di sini diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Boleh minta salamnya buat anak-anak, buat warganet di PPA kami. Kami juga dari AKM mengucapkan terima kasih karena PPA di sini juga menerima kami dengan baik dan anak-anak kami untuk bisa praktek di sini. Dan seperti tadi, kiranya bukan hari ini saja, tapi nanti ke depannya kami terus kerjasama dengan PPA di sini agar anak-anak kami itu tidak pusing-pusing lagi cari tempat untuk praktek. Terima kasih banyak sudah koordinir kami, sudah menerima kami dengan baik. Oke, sama-sama Kak. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, siap ya. Teman-teman, saat ini saya berada di PPA Yopos 68 Sola Gracia GBI Kemersaksian. Ini tidak seperti biasa karena hari ini cukup ramai. Kita bisa lihat bahwa pengajar-pengajarnya bukan mentor-mentor yang biasa hadir saja, tapi hari ini kita kedatangan begitu banyak kakak-kakak mahasiswa. Oke, pasti semua bertanya kira-kira kakak-kakak ini siapa ya? Oke, kita akan berkenalan dengan perwakilan dari kakak-kakak ini, yang pasti mereka adalah orang-orang yang ingin menyampaikan segala sesuatu yang cukup baik dan yang berguna bagi adik-adik di PPA kami. Oke, kita akan wawancara beberapa perwakilan dari teman-teman mahasiswa. Halo Kak. Halo. Halo, apa kabar? Baik. Oke, bisa diperkenalkan ini dengan siapa ya? Baik. Perkenalkan, nama saya Aldiana Serohi dan Saya Dita Hidayah sebagai sekretaris. Oke, kakak berasal dari mana ya? kami dari mahasiswa Institut Agama Kristen Kupang. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Oh yes, yes. Oke Kak, kalau boleh tahu ini kan perdana atau pertama kali kakak-kakak mengadakan praktek di PPA kami. Nah, kira-kira apa yang menjadi dasar sehingga kakak-kakak berdua ini memilih PPA kami sebagai tempat untuk mengajar atau praktek mengajar di tempat ini? Baik, pertama tentunya ini kesempatan pertama bagi kami di mana kami turun untuk memenuhi program mata kuliah Pak Anak. Pelayanan ini tentunya sangat luar biasa karena dari PPA ini sangat baik dan sangat bagus. Kami pendekatannya juga luar biasa lewat seorang mahasiswa yang buat kami sehingga kami boleh ada dan melakukan pelayanan di sini. Oke, kalau Kak Nona bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya rasa dengan adanya kami dari mahasiswa YKN datang ke PPA di sini, kami dapat mengenal lebih banyak tentang anak-anak di sini dan kami sangat berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan dari tempat ini untuk kami anak-anak YKN, khususnya kami dari PAK, untuk menginformasikan diri kami supaya kami bisa lebih mempelajari apa yang belum pernah kami pelajari. Oke, kalau gitu. Nah, gini nih. Ini kan perdana berada di PPA kami. Kira-kira waktu awal mengadakan pengajaran kepada anak-anak, soalnya di PPA kami ini kelompok usianya dimulai dari usia 3 sampai 20 tahun. Kebetulan kakak-kakak hari ini mengajar di kelompok usia berapa kalau boleh tahu? Kami mengajar di kelompok usia 9 dan 11. 9 dan 11 ya. Oke, sama juga kakak Nona 9 dan 11? Sama. Oke, kira-kira tantangan-tantangan apa yang kakak berdua hadapi ketika bersama-sama dengan adik-adik di tempat ini? Ini mungkin tentunya suatu hal yang baru bagi kami di mana ini awal kami turun praktek di anak PPA dan memang situasi di sini sangat luar biasa, super aktif, anak-anak yang luar biasa, apalagi di kelas, bahkan di kelas kecil juga mereka sangat aktif dan itu merupakan tantangan yang luar biasa bagi kami di mana yang pertama mungkin ini pengalaman pertama bagi kami, yang kedua dengan keaktifan mereka membuat kami juga sebagai para pengajar yang datang turun mengajar semakin
ada tantangan lah pokoknya di sini. Oke, kalau Kakak Nonanya gimana? Ya, kalau menurut saya rasa dari tadi yang pertama kali masuk ke sini, anak-anaknya awalnya lebih aktif daripada kami kakak-kakak mahasiswa. Karena saking aktifnya anak-anak di sini, buat kami kakak-kakak mahasiswa merasa, wow, kami harus memberikan semangat yang lebih kepada adik-adik di sini agar mereka lebih semangat dan lebih mempelajari apa yang ingin kami sampaikan. Dan yang kedua yang saya rasa di sini, kami dapat mempelajari banyak karakter dari adik-adik di sini. Karena kalau kami diberikan kesempatan seperti ini, kami juga baru pernah pertama kali untuk memulai PPA atau pengajaran di sini. Jadi ini ialah kesempatan yang sangat berharga untuk kami anak-anak kelas B dan kelas C. Oke, Kak berdua, kalau boleh tahu kira-kira hari ini materi apa yang diterapkan bagi anak-anak di kelompok usia yang berada dalam naungan Kakak berdua? Baik, materi yang kami sampaikan ini terambil dari kitab Samuel. Kitab Samuel itu cerita tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Itu yang kami sampaikan kepada anak-anak supaya mereka mempelajari dari kisah Daud dan Yonatan bagaimana mereka sebagai anak-anak juga harus bisa membangun pertemanan dengan baik. Oke, kalau Kakak? Sama. Apa yang disampaikan hari ini? Sama, karena kalau menurut saya kan diambil dari Samuel tentang persahabatan Daud dan Yonatan, biar adik-adik bisa mengetahui apa artinya persahabatan dan apa yang akan diperbuat atau apa yang harus mereka jauhi dari antara persahabatan itu, agar suatu saat mereka bisa hidup lebih baik dan mengenal sahabatnya lebih baik. Oke, gitu. Oke, Kak berdua. Yang tadi dikatakan bahwa ini adalah perdana Kakak berdua ada di PPA kami, dan tadi ada banyak tantangan ya, maupun ada banyak hal-hal baru yang Kakak berdua alami di tempat ini. Nah, kami ingin tahu apakah ini merupakan sebuah pemicu atau sebuah dorongan bagi Kakak berdua untuk kedepannya bisa menjadi sebuah rekomendasi bagi mahasiswa-mahasiswa lain untuk bisa mengambil praktek mengajar di PPA kami. Oke, baik. Tentu ini kami merekomendasi tempat ini karena memang lewat pengalaman kami di sini, anak-anak di sini yang sudah saya katakan dan saya sampaikan tadi bahwa memang anak-anak di sini super aktif dan sungguh luar biasa, antusias mereka dalam belajar juga begitu luar biasa, sehingga tentu jikalau buat teman-teman mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain ingin turun untuk melakukan praktik di sini tentu sangat bagus karena didukung oleh anak-anak yang antusias belajar yang luar biasa. Oke, bagaimana dengan Kakak? Kalau menurut saya sangat-sangat untuk direkomendasikan karena di sini sangat bagus. Jadi kalau untuk bagi kakak-kakak yang ingin membuat pengajaran PPA, saya bisa rekomendasikan di tempat ini. Oke, tetap semangat Kak ya. Dan kami juga berharap kehadiran kakak-kakak berdua di tempat ini dan juga bersama teman-teman mahasiswa yang lain membuat sebuah suasana yang baru hari ini, dan pasti akan menjadi sebuah cerita indah bagi anak-anak di tempat ini bahwa mereka hari ini kedatangan kakak-kakak yang sangat luar biasa. Dan kami dari PPA juga mengharapkan kalau memang diizinkan Tuhan, mungkin ke depan kerjasamanya akan terus berlanjut dan kami pasti menanti kedatangan kakak-kakak berdua. Oke, terima kasih buat waktunya. Selamat malam ini. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Demi mewawancarai salah satu mentor. Halo, namanya siapa? Nama Husni. Oke, ini Kak Husni dari kelompok usia berapa ya? Saya dari kelompok usia 35 tahun. Oke Kak Husni, tadi kan hari ini kita kedatangan begitu banyak teman-teman mahasiswa yang mengadakan praktik tempat ini. Otomatis sistem pengajaran tadi diambil alih oleh hampir semua teman-teman mahasiswa. Nah, bagaimana tanggapan Kak Husni tentang sistem pengajaran yang tadi dilakukan oleh teman-teman mahasiswa tersebut? Oke, baik. Yang pertama, yang kaget juga karena banyak orang, terlalu sangat banyak. Ada sekitar 67 orang seperti itu ya. Jadi untuk pembelajarannya agak kurang ini diambil alih sama mahasiswa karena sangat banyak. Jadi kelasnya cuma berapa saja. Yang mereka fokuskan itu kelas besar semua. Jadi usia kecil itu tetap mentor yang ambil alih seperti itu. Dan untuk pengajarannya saya kurang memahami karena mereka di atas dan kita di
nanti usia kecil di bawah seperti itu. Oh, jadi maksudnya tadi sistem pengajaran yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu lebih dikhususkan kepada anak-anak yang ada di kelompok usia youth. Iya. 9, 11, 12, 14 ke atas ya. Betul sekali. Nah, jadi kalau berarti yang usia kecil usia 3 sampai 5 tahun, 6, 8 tahun gitu itu masih tetap dikontrol oleh mentor-mentor internal PPA gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, tapi tadi saya coba melihat ada beberapa mahasiswa yang coba terlibat membantu teman-teman mentor untuk mengajar anak-anak dengan membuat beberapa bahan praktek. Ya. Nah, menurut Kak Hofni, apakah itu cukup membantu tugas dari mentor utama untuk membimbing anak-anak yang hari ini kalau tidak salah kelasnya digabung gitu? Ya, betul. Hari ini kebetulan kita kelasnya semua digabung, untuk yang usia kecil kita gabung. Dan untuk kakak-kakak mahasiswanya, kami dari mentor internal meminta bantuan dari mereka seperti itu. Sehingga kami terbantu juga oleh kakak-kakak mahasiswa, sehingga semua yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Oke, berikut ini saya akan coba mewawancarai perwakilan dari orang tua anak yang tadi mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa praktik di tempat ini. Halo, Oke, Mama, kalau boleh tahu dengan Mama siapa? nama Nesmano. Mama Nesmano. Nah, kalau gitu tadi Mama kan ada di lantai 2 ini ya. Nah, tadi Mama melihat begitu banyak mahasiswa-mahasiswa praktek yang hari ini ada di PPA kita. Nah, kira-kira menurut pendapat Mama, materi yang tadi disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa itu cukup menarik ataukah ada hal-hal yang menurut Mama perlu dibenahi? Jadi pengajaran dari kalau para mahasiswa cukup baik. Mereka menyanyi sembahyang dulu, terus menyanyi banyak-banyak lagu yang anak-anak dulu lakukan. Menurut saya itu sudah bagus. Oke. Kalau bisa mungkin ada materi-materi lain lagi, mungkin games-games apa yang kalian adakan di sini. Nah, apa harapan Mama ke depan untuk pengajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa berikutnya? Harapan kami sebagai orang tua mungkin kali berikut jangan cuma 3 kelompok usia saya yang diajarkan, kalau bisa semua karena mahasiswanya banyak, 67 orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat.